Nah, itu ya. Makanya tadi kok nggak bisa ya. Oke, Bapak Ibu ya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya juga menutup kamera karena supaya sinyal saya lebih baik ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah, Ya. Sudah ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal IPS ya. Bapak Ibu. Nah, ini tidak akan kita baca ya. Jadi saya hanya menerangkan di sini ya. Nah, mohon di mute Bapak Ibu yang lainnya. Ya. Oke. Pada pembahasan IPS kali ini peserta harus tahu bahwasannya untuk tenaga endogen itu terdiri dari tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Endogen itu artinya energi dari dalam ya. Jadi dari dalam. Kalau eksogen itu dari luar ya. Jadi keterangannya seperti itu. Endogen itu terdiri dari apa saja, yaitu tektonisme, yaitu patahan atau pergeseran lempeng bumi. Ini jelas terjadi dari dalam bumi ya. Vulkanisme, magma yang bergerak, ini juga tenaga dari dalam bumi. Seisme, gempa bumi, itu juga terjadi dari dalam bumi. Lah, ini semuanya termasuk ke dalam tenaga endogen. Kalau yang eksogen itu apa? Yang eksogen itu seperti sedimentasi, erosi, ya. Nah, ini semuanya erosi, sedimentasi dan lain sebagainya itu adalah termasuk ke dalam eksogen, Bapak Ibu ya. Jadi tenaga dari luar. Ya. Dari sini paham Bapak Ibu ya, untuk menyingkat waktu ya, sehingga kita pemahamannya bisa menyeluruh ya. Jadi ada tenaga endogen, ada tenaga eksogen. Tenaga endogen dari dalam terdiri dari 3, yaitu ada tektonisme, ada vulkanisme, dan seisme. Sedangkan untuk yang eksogen itu adalah dari luar. Seperti apa? Sedimentasi, erosi, dan lain sebagainya ya. Itu yang dari luar. Baik, lanjut berikutnya. Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan soal seperti ini ya, yaitu berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 Badan Pusat Statistik dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia, didapatkan bahwa di Pulau Jawa ya itu terkonsentrasi pembangunan itu di Pulau Jawa. Ya, sedangkan di Pulau Papua Barat itu hanya 1%. Nah, kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebar penduduk bisa dimulai ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, jadi kalau menemukan soal seperti ini Bapak Ibu, persebaran penduduk ya, pertumbuhan dan persebaran penduduk ini kalau terpusat di Pulau Jawa, sedangkan di Pulau Papua Barat itu hanya 1%. Kebijakannya apa dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk di Indonesia tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Madura adalah jelas ya Bapak Ibu ya. Ini sangat jelas. Jadi harus dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dengan dibangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka tidak terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Ya, seperti sekarang ini ya, sudah mulai merambah ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari 2 soal tadi? Jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Kalau jelas kita lanjut ya. Nah, untuk yang nomor 41 Bapak Ibu, ini berkaitan dengan motivasi.
Motivasi ini biasanya di awal apa di akhir Bapak Ibu ketika kita memberi pelajaran? Di awal, Pak. Di awal ya, biasanya persepsi itu ya. Nah, di awal itu ya. Jadi di sini ada KD, yaitu KD kelas rendah ini ya. KD apa indikator ini? Salah satu indikator ya, indikator di kelas rendah adalah 3.6. Kalau 3 ini berarti apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Ya, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi dan transportasi di lingkungan setempat. Bu Yuli guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberi materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pelajaran adalah jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini KD-nya atau indikatornya tadi tentang apa ini? Perkembangan teknologi ya. Maka motivasinya harus mengarah ke sana ya. Perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. Maka mengarahnya ke sana. Jadi jawabannya adalah A, menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. Dengan menampilkan video seperti ini, maka siswa akan tertarik untuk mempelajari pembelajaran yang kita berikan, begitu ya. Jadi disajikan video tentang astronot yang komunikasi dengan penduduk di bumi, maka anak-anak akan tertarik untuk mempelajari apa yang kita berikan. Begitu Bapak Ibu ya. Yang B ini kenapa salah? Membagikan tugas. Nah, ini jelas bukan motivasi karena membagikan tugas. Berpesan agar peserta hati-hati. Ini terakhir biasanya ya. Terakhir sesudah pembelajaran ya. Membuat kesimpulan juga hampir terakhir ya. Jadi yang pasti untuk motivasi itu ada di awal dengan menampilkan video ya, bisa juga menampilkan gambar, terserah ya. Yang penting itu membuat siswa itu tertarik dengan pelajaran kita, begitu ya. Jadi termotivasi untuk belajar ya apa yang materi yang akan kita ajarkan, begitu Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan motivasi, gampang sekali ya. Selanjutnya, untuk yang nomor 42, ini adalah tantangan permasalahan global. Jawaban yang kecuali, ya, yang kecuali di sini adalah yang tidak termasuk, berarti yang kecuali, berarti warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila ini adalah tantangan internal. Intern ya, internal bangsa Indonesia, bukan permasalahan global. Jadi sudah sangat jelas ya untuk 42 ya Bapak Ibu ya. Sangat jelas. Kalau ini sampai salah, ini ya sungguh terlalu ya. Soal yang mudah seperti ini terus salah itu ya. Jadi yang ini memang benar, liberalisme itu permasalahan global, teknologi informasi itu permasalahan global, produk yang membanjiri luar negeri permasalahan global, investasi dari luar negeri juga termasuk global ya. Jadi yang bukan adalah warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Oke, yang selanjutnya. Nah, dalam sejarah, metode sejarah itu dikenal, ini sudah saya terangkan ya, tapi ini saya terangkan lagi ya. Dalam metode sejarah itu dikenal 4 langkah. Yang pertama adalah heuristik, jadi mengumpulkan fakta dulu ya. Ini sejarah ya ini ya. Jadi metode sejarah itu ada 4 langkah. Yang pertama heuristik, mengumpulkan fakta. Kemudian yang kedua adalah kritik atau verifikasi. Setelah dikumpulkan terus dipilih mana bukti yang otentik, mana yang tidak. Nah itu diverifikasi ya. Setelah diverifikasi apa? Langkah selanjutnya yaitu interpretasi, ditafsirkan. Nah, ditafsirkan tadi, bukti-bukti tadi itu ditafsirkan. Kemudian yang terakhir adalah historiografi, dibangun ulang. Membangun ulang penjelasan masa lalu. Nah, dari sini di desa
Trawulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Jadi di sini ini membangun ulang perjalanan masa lalu. Maka otomatis di sini bukan verifikasi ya, bukan interpretasi dan juga bukan kritik, tapi di sini termasuk ke dalam historiografi ya. Jelas Bapak Ibu ya untuk nomor 43? Jelas. Ya, jelas. Oke. Jadi karena memang pertemuan terakhir ya. Jadi kita singkat-singkat tapi paham Bapak Ibu ya. Paham maksud daripada soal tersebut begitu ya. Jadi yang perlu diingat itu metode sejarahnya. Boleh ganti tapi kalau pemahaman kita itu sudah baik, maka otomatis kita akan dapat menjawabnya walaupun soalnya berbeda. Barangkali besok yang disajikan adalah kritiknya atau yang disajikan adalah interpretasinya dan heuristiknya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah paham metode sejarah itu ada 4 langkah, maka kita dapat menjawab soal yang diberikan. Oke, selanjutnya. Di sini berkaitan dengan bahan ajar Bapak Ibu. Bahan ajar yang sesuai. Nah, kita ditanya bahan ajar yang sesuai. Nah, seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan. Nah, ini yang warna kuning ini adalah kata kuncinya. Berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Nah, berbagai daerah. Gambar tentang Ngaben ini satu daerah, ya kan? Foto pembuatan ukiran suku Asmat satu daerah. Masalah tekstual di sekitar siswa satu daerah. Kasus yang nyata terjadi pada teman sekelas satu. Nah, yang mencakup keseluruhan dari berbagai daerah adalah yang E. Ya, ritual perkawinan berbagai daerah melalui video ini mesti berbeda-beda. Dari Jawa bagaimana, dari Kalimantan bagaimana, ya dan lain sebagainya. Maka di sini jawaban yang tepat adalah yang E. Adakah yang salah kemarin? Sepertinya betul semua ya. Iya. Ya, oke. Oke, berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Lah, ini adalah berkenaan dengan kebangkitan tahun 1908. 1908 itu terjadi apa Bapak Ibu kira-kira? Kalau kita lihat sejarah itu terjadi apa kira-kira? Berdirinya Budi Utomo, Pak. Nah, berdirinya Budi Utomo. Maka di sini pentingnya organisasi. Ya, oke. Berarti yang ditonjolkan adalah organisasinya. Jawaban yang A bukan organisasi, yang B juga bukan, C bukan, D bukan. Maka yang E ini jawaban yang tepat. Adakah yang ditanyakan? Nomor 45. Paham, Pak? Paham ya? Ya. Luar biasa. Berarti malam ini enggak bingung seperti malam kemarin ini ya. Soalnya mudah-mudah ini. Matematika nggak puyeng, Pak. Iya, oke. Nomor 46. Ini mesti kontekstual ya, CTL. Mengapa kok CTL? Karena melibatkan lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari, mengaitkan pembelajaran itu dengan lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari. Jadi di sini yang pasti model yang sesuai adalah CTL. Ya, PBL itu berangkat dari masalah, diberikan permasalahan. Kalau PJBL ya, project based learning itu adalah ada proyeknya. Kalau inquiry menemukan, kalau kooperatif itu berarti
kelompok ya, berkelompok itu kooperatif. Maka jawaban yang tepat adalah CTL di sini ya. Ini ya kata kuncinya, memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu, adakah yang salah, Bapak Ibu? Saya kira enggak ada yang salah ya. Bisa jawab semua ya. Jadi bisa jadi besok yang disuguhkan adalah PBL. Bisa jadi adalah PJBL. Nah, rata-rata itu rata-rata ya. Kalau enggak PBL ya CTL atau PJBL. Nah, itu. Kalau kooperatif itu jarang dikeluarkan ya. Nih, tiga ini harus dikuasai ini ya. PBL, CTL, PJBL ya. Ini Bapak Ibu harus tahu kata kuncinya ya. Jadi kalau PJBL project berarti ada proyeknya. Entah itu 2 minggu dikumpulkan atau 1 bulan proyeknya seperti itu ya. Ada jangka waktu biasanya ya PJBL itu ya. Oke. Oke, yang selanjutnya saya serahkan ke Bu Dewi untuk melanjutkan ya. Nah, silakan Bu Dewi kesempatannya, nanti saya lanjutkan lagi ya. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini masih membahas IPS atau saya ganti matematika, Pak? Diselingi matematika saja, Bu. Ya. Nah. Ya, Selingi Bapak matematika Ibu. ya, biar habis mudah terus sulit, nanti mudah lagi begitu ya. Ya, biar nggak sepaneng gitu ya, Pak ya. Ya, saya izin share screen dulu ya. Kita akan membahas matematika. Matematika kalau kemalaman nanti Bu Dewi ini. Ngantuk. Lumayan. Mana Bu Dewi? Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Sudah ya. Nah, matematika kemarin di TO itu nomor 16 sampai nomor berapa ya? 9. Iya, 9. Nah, baik kita bahas yang pertama. Pak Kanapi sudah hadir? Iya. Bu Halmia juga sudah hadir ya, Bu Halmia. Nah, Bu Halmia nih sama Pak Kanapi biasanya jago matematika nih. Baik, ini saya bacakan dulu. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin membacakan nomor 16, Bu Susi. Ya, silahkan. Yang mau membacakan untuk nomor 16 ya. Pak Kanapi. Pak Kanapi. Iya. Tapi saya kecil, Bu. Kenapa, Bapak? Saya ambil ya. Dari ketinggalan. Dari Pelabuhan A, kapal bergerak ke selatan sejauh 10 km. Kemudian ke timur sejauh, enggak tampil terlalu besar depanku. Ya, sejauhnya itu. Nah, coba. Iya, sudah tampil. Dah. Dari Pelabuhan A, kapal bergerak. Kiki, jangan jadi kali lagi ini. Ke timur 9. Bukan udah nggak dengar. Lagi belajar. Lagi ke selatan sejauh 5 km. Dan sampai di Pelabuhan B, hitunglah jarak terdekat antara Pelabuhan A dan Pelabuhan B. Ini hampir sama jika kita ketinggian pohon ketika kita pramuka dulu, atau kita menghitung lebar sungai juga bisa. Ini kita bisa mencari dan menarik garis lurusnya. Kurang lebih rumusnya seperti itu. Iya. Jadi saya ambil sketsa seperti ini, Bapak. Kalau kita perhatikan sketsa kita ini, sketsa saya yang A di titik A yang warna biru ini, kemudian bergerak sejauh 10 km ke P. Ya. Ke timur katanya, ke selatan 10 km. Saya tandai di sini huruf P, dia berhentinya. Kemudian dari selatan ini dia bergerak
ke timur sejauh 9 km. Saya beri lambang R 9 km. Kemudian dari R ini menuju ke B sejauh 5 km. Nah, jadi kita bisa tarik garis lurus dari A ke B. Nah, ini seperti ini Pak sketsanya. Bapak Ibu bisa ini jelaskan ya gambarnya? Iya, ya, jelas. Jelas. Ya. Mungkin ada yang perlu dikoreksi dari sketsa saya, Pak, Bu? Itu gini Ibu, mohon maaf sebelumnya. Itu kan perjalanan pertama kan 10 km. Yang kedua meter, ketiga 5 km. Lah, ini untuk menarik dari titik A. Masya. Istilahnya dari bayangan atau pola namanya kemungkinan bagi Bapak Ibu yang di kelas rendah kan mungkin belum familiar banget. Nah, mungkin ini bisa dipelajari di kelas tinggi, terutama di kelas 6. Ini mungkin sudah sampai. Pak Kanapi di kelas berapa, Pak, sekarang? Oh, di kelas 4, Bu. Udah lama di kelas 4, tapi dulunya di kelas 6, tapi sudah hampir 10 tahun ini di kelas 4. Sudah menguasai ya materi kelas tinggi ya, Pak? Ya, lumayan lah, Bu. Ya, nah kalau sketsa seperti ini nanti kita memakai rumus kesebangunan, jadi antar dua segitiga, gitu kan ya. Nah setelah kita hitung, ini Bu, maksud saya itu kalau kita mencerna dari soalnya itu, toh Bu, itu iya. kan garis yang Ibu tarik dari titik A ke titik B itu kan tidak ada. Nah mungkin dari Bapak Ibu yang di kelas rendah, loh kok bisa muncul garis seperti itu? Mungkin jadi hal yang ditanyakan, Bu. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita membuat sketsa ini, karena memang di analisis soalnya itu hitunglah jarak yang terdekat. Jadi kita ambil garis lurus yang mana menghubungkan titik A dan titik B gitu. Setelah kita mensketsa jarak-jarak arah perpindahannya, kemudian dia berpindah lagi ke selatan, pindah lagi ke timur. Nah, setelah kita sketsa seperti ini, ya memang harus terbiasa untuk mensketsa seperti ini ya Pak ya, gitu. Betul nggak Pak? Kalau sketsa ini kan memang harus dilatih gitu kan ya Pak? Iya, kalau kelas tinggi iya Bu. Tadi Ibu kan menyampaikan untuk kesebangunan. Nah, satu hal yang perlu kita pahami, ada kesebangunan, ada yang kongruen dan sebangun. Itu bisa dikatakan sama, tapi sebenarnya beda. Kata kongruen dan sebangun. Sebangun belum tentu kongruen, tapi kalau kongruen sudah pasti sebangun. Ya, kalau kongruen berarti kan perbandingan dua bangun itu sama gitu, belum tentu dia ukurannya gitu, sama gitu kan ya Pak? Kongruen itu semua posisinya sama plek persis. Kalau sebangun baru perbandingannya ya Pak yang sama ya? Bangun itu bentuknya yang sama, tapi ukurannya beda. Iya, ukurannya beda. Sama, cuma sama bentuknya, tapi ukurannya bisa beda. Iya. Kalau semua presisinya Iya. berapa itu semuanya sama. Iya. Jadi kita harus bisa membedakan konsep itu dulu ya Pak ya, kalau untuk guru kelas rendah gitu ya. Ya, setelah kita mendapat sketsa seperti ini, Bapak Ibu, jadi kita mendapati segitiga, dua segitiga, yaitu PQA dan juga QR dan B. Segitiga besar dan satunya segitiga yang kecil. Nah, kita menggunakan perbandingan segitiga yang sebangun. Nah, AP garis AP kita bandingkan dengan BR, kemudian PQ per QR. PQ adalah alas dari PQA, segitiga PQA, dan juga QR adalah sisi dari QRB. Nah, seperti ini kita masukkan PQ ditambah QR. Nah, PQ tambah QR adalah 9 meter. 9 km ini satuannya salah ya. Kemudian PQ, artinya untuk mencari PQ, berarti 9 meter dikurangi QR.
Benar nggak? Kalau panjang PQ ini kan totalnya 9 meter, lalu kita kurangi, gitu ya. Nah, setelah kita masukkan di rumus perbandingan ini tadi, AP kita masukkan 10 km, kemudian BR 5, dan PQ kita gantikan 9 dikurangi QR, sedangkan QR sendiri belum diketahui. Nah, kita kalikan silang, 10/5 dapat 2, kemudian 9 dikurangi QR per QR. Sebentar. Nah, kita dapati 2 QR sama dengan 9, ini 9 km ya Bapak Ibu ya, satuannya salah. Dikurangi QR. Nah, ini sama-sama QR, QR-nya pindah ke sebelah kiri, jadi 2 QR tambah QR sama dengan 9 km. Lalu 3 QR ini hasil penjumlahan dari 2 QR tambah QR, 1 QR, yaitu 9 km. Jadi QR sendiri itu artinya berapa Ibu, Bapak? QR-nya berapa? Kalau 3 QR sama dengan 9, berarti QR-nya sama dengan 3. Tiga. Lalu kita bisa mencari PQ. PQ itu berarti 9 dikurangi 3 tadi, 3 km, yaitu 6 km. Nah, kita sekarang harus mencari AQ dulu. AQ. AQ diperoleh dari teorema Pitagoras. Karena AQ ini adalah sisi miring, maka rumus AQ adalah AP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Kita masukkan karena PQ-nya sudah diketahui, 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya 2/34. Lalu bagaimana cara mencari QB? Karena nanti jarak terpendek adalah dari AB itu adalah penjumlahan dari AQ ditambah QB. Gitu ya. Nah, gimana cara mencari QB? QB sama karena dia sisi miring dari segitiga yang di bawah, QRB, maka rumusnya QR kuadrat ditambah RB kuadrat. Nah, hasilnya akar 34. Nah, setelah ditambah, AB itu adalah penjumlahan AQ tambah QB. 2/34 ditambah akar 34. Jadi, jumlah total atau jarak terpendek dari A ke B itu adalah 3/34. Ini pernah dibahas di retaker. Bapak Ibu, mungkin Bu Halmiah juga sudah pernah belajar seperti ini ya Bu Halmiah. Mungkin angkanya yang beda gitu ya Bu. Ya betul Bu. Iya. Saya cuma, mohon maaf, saya sedikit ini yang untuk nomor 11 nanti sebentar. Saya kan sudah ini print out. Oh ada iya. perbedaan. Iya. Ya. Jadi hasilnya kuncinya memang yang D. Mungkin Bapak Ibu ada yang keliru memilih yang B karena memang sama-sama ini ya 3/24, kemudian yang D 3/34. Ada yang Cuma selisih di antara 2 dan 3 Bu. ya mungkin ada yang salah apa namanya ya Pak, mungkin keliru hitung atau gimana. Nah, Kliknya kan Halo Bu. ya Bu, ya, Halo Bu. ya. Bu. Mungkin yang punya pendapat sedikit Bu. Iya Bapak. Halo. Ya. Iya Bapak, silakan. Halo Bu. Halo. Iya Bapak Ya, Wayan. silakan Bapak. Mohon maaf Bu, mungkin yang punya pendapat sedikit untuk masalah yang nomor 16 nih Bu. Iya Iya. Pak. Bisa enggak kita pindahkan misalnya garis DR-nya ini kita bentuk bayang-bayang ke titik P. Sehingga dia akan nanti membentuk sebuah segitiga. Sehingga nanti jarak A ke titik bayangannya itu jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Berarti garis miringnya adalah 15 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Gimana itu ya Pak? Konsep sketsanya gimana Bapak? Konsep sketsanya yang
yang kita tarik, yang kita pindahkan garis R, bentuk bayangan dari R ke RB itu ke P, ke titik P. Bentuk bayangan. Garis bayangannya kita bentuk, dia membentuk sebuah segitiga, Bu. Misalnya kita anggap yang garis yang sejajar dengan P itu, di bawah P. Kita ambil tarik garis dari titik P sebanyak 5 km dari titik P itu. Dia akan lurus ke titik B. Ini dari P kan dia bergerak sejauh 90 meter, 9 km ke arah R, Pak. Ke arah apa ya di soalnya ini? Ya. Itu kan rutenya, Bu. Kalau perubahannya seperti itu berarti soalnya beda, Bu. Tidak sesuai rute. Iya, ini menurut rute begini, Bapak. Gimana, Pak Wayan? Narasi ceritanya. Iya, narasi. Bu Halmia gimana, Bu Halmia? Kalau menurut saya ini sudah sketsanya sudah betul. Jadi cara berdekatnya itu menarik garis, antara sisi miring kedua sisi segitiga. Iya. Benar. Itu juga tetap sama nanti. Sketsanya sudah benar. Sketsanya benar, Bu. Ya. Terus menurut Pak Wayan gimana? Cuman kita pindahkan nanti bentuk garis bayang-bayang dari titik B ke titik P ke bawah, dia akan lurus dengan P. Dia akan membentuk misalnya anggap titik Q, titik O. Maka dia nanti terbentuklah segitiga AOB. Ya nanti hasilnya itu bisa dicari, Bu, daripada sisi miringnya itu bisa dicari dengan 15 kuadrat. 15 itu berasal dari 10 ditambah 5, Bu. Ditambah 9 kuadrat. Nanti dia juga akan menemukan hasil akar 306. 225 ditambah 81. Berarti dia akan menemukan hasil 306. Kalau kita tarik juga 306 itu akan sama dengan akar 9 kali 34. Berarti akar 9 itu adalah 3. Berarti. Ya, Bapak Wayan, Bapak. Ya, ya, terima kasih atas ini ya, masukan. Mungkin ada cara lain untuk menuju seperti itu, boleh Bapak. Bapak Ibu boleh memilih cara yang mana. Nanti Bapak Wayan bisa menggambarkan sketsa Bapak di grup nanti ya. Biar bisa dipelajari juga oleh Bapak Ibu yang lain, yang mana yang paling cepat untuk mempelajari ini menuju hasil yang tepat gitu ya, cara pengukurannya. Boleh Bapak. Terima kasih ya Pak Wayan ya. Jadi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mungkin ada sketsa lain tapi yang hasilnya sama gitu ya. Boleh Bapak Ibu ingin memahami dengan cara yang mana, ya silahkan saja. Bu, saya punya sketsa seperti ini gitu, tapi nanti hasilnya sama. Ya, itu ya Pak Wayan ya. Bu Dewi. Ya Ibu. Boleh saya tambahkan sedikit, Bu? Iya, silahkan ya, Ibu. Begini Bu, kan ada itu akar dari 10 km pangkat 2 ditambah 6 km pangkat 2. Mungkin kebanyakan teman-teman yang di kelas rendah kan dua akar 34. Jadi perlu kita uraikan bahwa 10 km pangkat 2 itu 100 karena di pangkat 2 ditambah yang 6 km pangkat 2 itu 36. Jadi setelah kita tambahkan 136. Dari akar 136 itu kita buat akar dari 4 kali 34. Jadi dari 4 itu kita tarik akarnya, jadi dihasilkan 2 akar dari 34. Mungkin kebanyakan teman-teman di kelas rendah kan menguraikan itu masih belum bisa kan Bu? Oh iya benar. Iya benar Ibu. Iya. Nanti dikunci setelah ini di pembahasan saya tambahi ya Bu uraiannya ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Pak Wayan gimana? Kirim sketsa di grup ya Bapak. Ya. Bu. Nah, ini Pak Kanapi, kita sudah ada di tepi sungai ini. Nah, nomor 17 kita harus mensketsa lagi. Nah, ini tentang seorang peneliti yang akan mengukur lebar sungai.
Seorang peneliti akan mengukur lebar sungai. Dia mengambil garis lurus AB di tepi sungai sepanjang 48 meter. Kemudian peneliti berdiri di titik C tegak lurus AB yang berjarak 6 meter dari D. Dan DE sendiri panjangnya 8 meter. Cobalah kalian bantu peneliti itu untuk mengukur lebar sungai. Nah, ini awalnya saya juga kesulitan mensketsa ini. Nah, ternyata ada peserta yang mensketsa gambar seperti ini. Nah, ini adalah lebar sungai. Ditemukan setelah kita mensketsa ini sesuai titik yang sudah ditentukan, ditemukan 2 segitiga. Ya, segitiga ABC dan segitiga CDE. Gitu. Nah, setelah ketemu sketsanya, baru kita menggunakan rumus perbandingan 2 segitiga yang sebangun. Sama seperti tadi, untuk mencari AD, nah ini, AC per CD, nah AC per CD, nah ini ya, segitiga AC yang besar dibanding segitiga CD. Kemudian sama dengan AB per DE, AB per DE, ya. Ini juga sudah dibahas di retaker sebelumnya, mungkin hanya beda ya Bu Halmiah ya, beda angka gitu ya Bu. AD ditambah 6 per 6, CD-nya 6, AD ditambah 6, AC itu berasal dari AD ditambah 6 meter, sama dengan 48 per 48 ini AB-nya, kemudian DE-nya adalah 8. Nah, ini kita kalikan. Ya, ini pembaginya saya tulis miring ya. Biasanya kan ke bawah ya nulisnya. Agak bingung nggak? Bingung, Pak? Sebentar saya buat ini ya. Sejajar anunya, penyebutnya jadinya. Ya, Bu, ya bentar. Sejajar ya, Bu, kalau lihatnya gini ya. Nggak bisa. Nggak muncul ya. Nah, ini AD plus 6. Kemudian CD-nya saya ganti 6. Karena CD memang 6. Sedangkan AB saya ganti 48 dan DE-nya 8. Nah, kalau gini terlihat ya, terlihat perbedaan penyebutnya ya. Ya. Lalu kita kalikan silang. 8 AD plus 6 sama dengan 6 kali 48. Seperti ini hasilnya. Jadi ketemu AD adalah 30 meter. Gimana Bapak Ibu? Sudah jelas ya ini untuk sketsanya dan juga penentuan lebar AD atau lebar sungainya. Pak Wayan, Pak Kanapi? Ya, Bu dong. Jelas. Ya. Nomor 18. Ada yang ingin membaca? Silakan nomor 18.
Saya, Bu. Iya. Ya, Bu. silakan. Sebuah tangga dengan panjang 8 meter disandarkan pada dinding tembok. Jika panjang ujung bawah tangga ke tembok adalah 3 meter dan tinggi tembok adalah 4 meter, maka panjang bagian tangga yang menonjol di atas tembok adalah, jawaban saya kemarin Bu, bagian B, 3 meter. Ya. Jadi sketsanya seperti ini ya Bu. Berarti Ibu sudah ini mengikuti Iya, Bu. pembahasan yang retaker kemarin. Jadi ada sebuah tangga itu panjangnya X tambah Y sepanjang 8 meter. Kenapa saya katakan X dan Y? Di awal ini hanya sekedar diselipkan untuk pemahaman konsep teorema Pythagoras, Bu. Konsep teoremasnya tolong diselipkan agar dalam pembahasan ini setelah kita mengerjakan itu ada secara teoritis itu ada acuannya, Bu. Bayangan. Kami mungkin yang belum memahami kan bisa, oh ini konsep Pythagoras, kalau mencari sisi miring itu tinggi plus alas dikuadratkan. Kalau kita mencari tinggi sisi miring dikurangi alas terus dikuadratkan, tidak akan gitu. Jadi pemahaman konsep teorema Pythagorasnya mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Iya. Iya, benar sekali, Pak. Benar tuh, Pak. Iya. Iya, Pak Kanapi, terima kasih. Sebentar saya ingatkan kembali tentang teorema itu ya. Saya pindah materi. Iya. Nah ini, Bapak Ibu sudah terlihat rumus ini? Ya. Nah ini adalah segitiga siku-siku. Sedangkan AB, dari segitiga ABC ini, AB adalah sisi miring. Ya, AB itu sisi miring, di situ ada sisi C kecil. Sedangkan AC pada sisi B dan juga CB ada sisi A di situ. Nah, bagaimana rumus mencari sisi miring? Nah, ini termasuk dari rumus Pythagoras ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, itu. A, untuk mencari A, maka diperoleh dari akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan mencari sisi B, akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sedangkan sisi miring C sendiri diperoleh dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu untuk mengingatkan kita, sebenarnya kita memang sudah belajar di SD kelas berapa ini Pak Kanapi? Kelas 5. Kelas 5. Mohon maaf, koreksi sedikit, Bu. Itu Ya. untuk konsep dari akar kuadrat menjadi akar, di situ belum tertampilkan, Bu. Dalam arti gini, itu untuk yang ketika saya mengajar, itu kalau diberi konsep seperti itu, nanti perubahannya beda, Bu. Antara yang rumus pertama itu, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu perubahan akarnya nanti anak kebingungan, Bu. Atau mungkin dari kita yang biasa di kelas rendah, dulu itu saya sempat di kelas rendah 8 tahun, itu untuk proses pemahamannya itu juga agak berbeda juga. Jadi kan untuk mengganti akar, kuadrat itu bisa berubah menjadi akar. Itu. Iya, Pak Kanapi, sementara saya jelaskan pada Bu gurunya dulu ya, Pak gurunya. Oke. Iya, nanti untuk konsep pada anak-anak ya Bapak Ibu pastinya punya cara tersendiri, tapi ini pembahasan soal ini sementara saya buat khusus untuk Bapak Ibu guru hebat dulu. Iya, makasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Kanapi. Nah, saya lanjutkan di sini. Bapak Ibu nomor 18. Itu, halo. Iya, Ibu. Iya. Dalam keterangan gambar pembahasan, seharusnya itu 8M sama dengan di situ. 8M sama dengan X tambah Y.
Oh, ada sama dengannya Bu Halmia. Iya, ini kan kalau konsepnya nanti dikalikan. Iya, Ibu. Iya, saya keliru menulisnya ya berarti ya Bu, kurang sama jelas. dengannya ya. Iya, terima kasih koreksinya Bu Halmia. Ya, memang benar 8 meter ini adalah penjumlahan dari X ditambah Y karena total panjang tangga yang disandarkan pada tembok gitu ya. Sedangkan kita akan mensketsa gambar ini jarak tingginya. Nah, jika panjang ujung bawah tangga ke tembok. Nah, ini ujung bawah ini ke tembok ini adalah 3 meter. Jadi 3 meter di sini. Kemudian tinggi temboknya 4 meter. Kita nantinya akan menghitung sisa tonjolan tangganya. Y. Dalam sketsa ini kita akan menghitung Y. Nah, kita masukkan karena kita sudah ingat lagi ya konsep Pitagoras itu, kita langsung masukkan saja. X, bagaimana cara kita mencari X? Yaitu 3 kuadrat, akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Yaitu akar 25. 5 meter ketemunya X-nya. Nah, sedangkan Y itu dari mana? Ya berarti total 8 meter itu dikurangi X. X-nya 5, jadi ketemu panjang tonjolan atau Y-nya adalah 3 meter. Gitu ya, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti konsep atau sketsa di awal gitu ya pasti mudah ya Pak Kanapi, benar nggak? Iya Bu, itu kan kita kalau soal di atas kan sekilas memahami yang nama Pitagoras. Kalau kita sudah familiar dengan konsep Pitagoras, insya Allah tidak ada masalah. Iya Pak, benar. Baik, kita lanjutkan. Apa pindah dulu ke IPS? Oke, pindah ke IPS dulu Bu. Ya, 3 soal itu sudah sangat hot sih itu ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, baik. Inilah pentingnya kita belajar Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak mengadit ilmu terus ya, ini yang kelas rendah ini bakalan kesulitan. Dan saya yakin untuk bisa lulus Redpacker ataupun lulus UP itu kesempatannya sangat kecil begitu ya. Oleh karena itu dengan adanya belajar bersama seperti ini Bapak Ibu, ini sangat menambah pengetahuan kita Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap bertahan ya Bapak Ibu. Saling sharing. Ya, saling sharing. Karena matematika itu bisa jadi Bapak Ibu lebih mengetahui cara yang lebih efisien ya. Seperti tadi di grup tadi itu luar biasa itu ya, lebih efisien daripada apa yang dijelaskan Bu Dewi. Jadi kami di sini bukanlah sumber satu-satunya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa apabila lebih dahulu mengetahui bisa sharing ke kami ya, ke teman-teman semuanya Bapak Ibu. Baik. Oke, yang selanjutnya kita lanjut yaitu nomor 47 Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi jenis instrumen penilaian, Bapak Ibu. Jenis instrumen penilaian. Baik, terdapat indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah, nah, kira-kira yang harus kita lihat apa dulu Bapak Ibu untuk mengukur instrumen tersebut? Kita tahu instrumennya ini apa, misalkan observasi atau produk atau unjuk kerja itu dari mananya kira-kira ya mengukurnya? KKU-nya. Dari IPK. Lah, betul sekali. Di sini ada KKU-nya. KKU-nya adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini masih masuk ke mana? Termasuk C berapa ya kira-kira? C1. C1 ya. C1 itu mengingat, artinya kalau pekerjaannya itu masih mengingat, di situ instrumen penilaiannya itu masih pengetahuan kan ini kan ya, mengingat ya. Berarti yang lebih cocok adalah tes tertulis. Karena instrumen penilaiannya
tes tertulis ya, maka di sini kita harus tahu ya. Tahu apa, Pak? Tahu yaitu pembagian daripada penilaian. Apa saja itu? Nah, ini saya suguhkan untuk yang lainnya ya. Baik, ini Bapak Ibu. Nah, ini macam-macam penilaian ya. Macam-macam penilaian. Ada macam-macam penilaian di sini lah. Ini. Kalau kita menilai sikap itu menggunakan apa kira-kira Bapak Ibu? Observasi, pengamatan ya. Kemudian ada penilaian diri, ada penilaian antar peserta didik. Itu kalau kita menilai sikap. Lah tadi menilai sikap apa pengetahuan tadi? Pengetahuan, Pak. Menilai pengetahuan. Jadi tidak menggunakan observasi ya, karena menilai pengetahuan ya. Nah, jadi untuk menilai sikap itu pakai observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik. Kemudian untuk menilai pengetahuan itu bisa menggunakan tes tertulis atau tes lisan ya. Nah, ini untuk menilai pengetahuan. Jadi tadi mengingat itu masih pengetahuan ya. Iya. Iya, oleh karena itu tes yang cocok apa kira-kira? Tertulis. Nah, kalau enggak tertulis ya lisan. Ternyata di ABCD-nya tadi enggak ada lisan, maka kita pilih tertulis. Ya. Nah, kalau menilai keterampilan itu menggunakan apa, Pak? Menilai keterampilan bisa menggunakan penilaian kinerja, proyek, bisa menggunakan penilaian produk, bisa menggunakan penilaian proyek, bisa menggunakan penilaian portofolio. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan dilupakan ini ya. Kalau yang ditanyakan di soal itu adalah menilai sikap, maka kita dapat menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik. Kalau yang ditanyakan di soal itu adalah penilaian pengetahuan, maka kita bisa memakai tes tertulis atau tes lisan. Kalau keterampilan kita bisa menggunakan penilaian kinerja, produk. Ya, praktek atau kinerja, penilaian produk, penilaian proyek dan portfolio. Nih ya. Paham nyampe sini Bapak Ibu? Bapak, ya, baik. Ada pertanyaan? Kalau misalnya itu menjelaskan berarti bisa juga itu penilaiannya kita tes lesson ya Pak ya, atau menjodohkan seperti itu. Iya, betul sekali ya. Kalau masih menjelaskan itu artinya dia masih levelnya adalah pengetahuan ya. Levelnya masih pengetahuan. Terima kasih. Ya. Pak Ilmi, nanti boleh minta tolong yang tadi di-share di grup lagi, Pak. Oh, yang macam-macam penilaian tadi, Bu? Iya. Ya, oke, baik. Nanti saya share ya. Nah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ketemu soal macam apapun ya, kalau menilai sikap itu biasanya itu afektif ya. Nah, afektif. Kalau seperti ini kan masih pengetahuan. Kalau keterampilan itu psikomotor. Oke, ya. Oke. Baik, nanti saya share Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Selanjutnya, ada yang baca satu, silakan. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Iya, Ibu, silakan. Rata-rata setiap 5 tahun sekali terjadi sebuah tsunami besar di Indonesia, biasanya di Pulau Sumatera bagian barat dan sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Pada umumnya kerusakan pada infrastruktur melebihi jumlah korban jiwa. Faktor pemicu terjadinya tsunami di wilayah tersebut karena tumbukan pada lempeng. Kalau kemarin saya menjawab apa? Jawab A ya? Ya. Kalau ini enggak tahu ya gimana ya. Kalau ini enggak tahu ya berarti Bapak Ibu kelas rendah mungkin ya. Ini adanya di kelas berapa ini ya? Kira-kira Bapak Ibu?
Kelas 6 ada. Ya, lah itu kelas 6 ada ya. Kalau ngajarnya kelas 3, kelas 2, kelas 1 lah ini ya kesulitan untuk mengidentifikasi seperti ini ya. Iya, Pak. Nah, ini yang ditanyakan itu di Sumatera bagian barat dan sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Ya. Nah, itu apa kira-kira? Lempeng apa kira-kira yang ada di situ? Yang ada di bagian itu adalah lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Sedangkan lempeng Pasifik itu ada di bagian timur. Kira-kira bagian timur itu daerah mana ya kira-kira, Bapak Ibu? Bagian timur. Papua sana ya. Lah, itu lempeng Pasifik kalau di sana itu ya. Lempeng Pasifik. Maka jawaban yang cocok ya, itu adalah yang A. Jawaban yang cocok A. Lah, di soal UB maupun retaker Bapak Ibu tidak akan lepas dari 3 lempeng ini ya. Namun besok yang ditanyakan bisa jadi bukan yang di bagian barat ya. Tapi yang ditanyakan itu di bagian timur. Kalau di bagian timur berarti lempeng Pasifik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lempeng yang ada di Indonesia ada 3, Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Yang Pasifik ada di bagian timur ya. Oke, kalau seperti ini kan enggak ada debatnya ya Bapak Ibu ya. Karena memang tidak seperti matematika tadi yang luar biasa hotnya ya. Oke. Silakan nomor 49. Silakan nomor 49. Iya. Ya Bu, saya Bu. Iya. Warga negara global dapat dipahami sebagai warga dunia yang sudah tidak lagi batas geografis dan politik. Warga negara global mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian dunia dan umat manusia. Perhatikan pernyataan berikut. A. Pesatnya informasi dan komunikasi yang tidak terbendung. 2. B. Melengsarnya pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain. C. Hedonisme dan konsumerisme. D. Liberalisme. E. Polusi udara. D. Pemusnahan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Dari paparan di atas yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah E dan F. Polusi udara dan pemusnahan biodiversitas. Iya, Itu kata saya kuncinya apa ini Bapak Ibu? Kata kuncinya. Kata kuncinya untuk menjaga kelestarian dunia dan umat manusia, Pak. Nah, betul ya. Jadi kalau polusi, ya ini kan termasuk bagian dari ini ya. Kemudian pemusnahan ini. Kalau musnah hayati ini kan kelestarian dunia terganggu ini ya. Kalau ada polusi, ada pemusnahan biodiversitas, pemusnahan keanekaragaman hayati, ini juga termasuk nanti mengancam kelestarian dunia Bapak Ibu. Ya. Dan yang lainnya ini tidak mengancam ya. Tidak mengancam sini kelestarian dunia ya. Iya. Ya, jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Siapa? Oke. Ini kok ada bahasa Indonesia lagi ini. Bener dah ini. Oh iya bahasa Indonesia ini ya. Nomor 50 Bapak Ibu. Ada kalimat itu, ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung, ada kalimat verbal, ada nominal, ada lengkap. Nah, di sini predikatnya itu apa Bapak Ibu? Nomor 50 ini. Predikatnya itu dari kata kerja atau kata benda? Kerja. Nah, kalau predikatnya itu dari kata kerja, maka di sini termasuk ke dalam kalimat verbal. Kalau predikatnya dari kata benda, termasuk kalimat non verbal ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Alia menulis surat.
Nah, alia ini subjeknya, predikatnya adalah menulis. Nah, dia berasal dari kata kerja, maka dia termasuk ke dalam kalimat verbal. Sedangkan kalau non verbal itu apa? Seperti ini. Nenekku pensiunan. Nah, pensiunan ini kan kata benda ini ya. Sifat. Ya, pensiunan sifat apa benda ya? Sifat. Enggak. Benar, Pak. Benda ya. Kalau yang ibu guru cantik ini sifat ya, cantik ya. Lah, cantik ini sifat. Kemudian di kamar, mereka di kamar ini termasuk keterangan tempat. Jadi itu ya, selain dari kata kerja, itu berarti dia non verbal. Salah kemarin saya, Pak. Ya, ini ya. Jadi lihat predikatnya Bapak Ibu ya, lihat predikatnya. Baik, yang selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini kata kuncinya itu di belakangnya. Kalau di belakangnya itu tanda titik berarti kalimat berita. Kalau di belakangnya itu tanda seru berarti kalimat perintah. Nah, berhubung di sini nih belakangnya adalah tanda tanya, maka dia kalimat tanya. Tapi kalau di UP maupun di retaker Bapak Ibu itu tidak ditulis kalimat tanya, kalimat berita begitu. Nanti kan gampang Bapak Ibu jawabnya, ya kan? Misal ini, apakah saudara seorang guru di mana tempat terjadinya Perang Dunia II? Contoh di atas termasuk ke dalam kalimat A, kalimat berita, B, kalimat tanya, C, kalimat perintah. Mesti Bapak Ibu kan jawab kalimat tanya ya. Lah, besok itu enggak seperti itu begitu loh. Tapi menggunakan bahasa lain. Padanannya begitu loh, padanannya. Jadi kalau kalimat berita itu padanannya adalah deklaratif. Kalau kalimat tanya itu interrogatif, kalimat perintah itu imperatif. Nah, ini harus diingat-ingat Bapak Ibu. Kalau enggak ingat ini, ya enggak bisa jawab ya. Ada deklaratif kalimat berita, interrogatif kalimat tanya, imperatif kalimat perintah. Ya. Adakah kalimat intermezzo Bapak Ibu? Di bahasa Indonesia adakah kalimat intermezzo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, ini hanya selingan saja ini ya. Yang ini ya. Oke, berikutnya. Ada yang tanya Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Oke, selanjutnya yang nomor 52, silakan. Silakan untuk nomor 52. Ibu Sri? Saya, Bu. Ya, silakan. Pola kalimat Dian memilih sepatu dan Dani membayarnya. Sama dengan pola kalimat majemuk berikut ini, kecuali kecuali A. Ayah membaca koran atau ayah membaca majalah. B. Ibu tinggal di sini, ibu ikut pulang. C. Ian dan Davi membentuk sebuah band alternatif. D. Semua murid aktif mengikuti diskusi, hanya Deni yang pasif. E. Kakak menyapu halaman dan adik membersihkan kamar mandi. Kemarin saya juga D, Bu, jawabnya. Jawabnya D ya? Iya, Pak. Iya, oke. Ya, Bu. Jadi dari sini ini bisa dilihat di mananya ya Bapak Ibu ya? Kalau saya melihatnya itu ayah Ya. atau itu semuanya sendirian, kecuali yang D itu semua murid itu kan banyak orang. Kata penghubungnya. Nah, konjungsinya ya. Konjungsi atau kata hubungnya Bapak Ibu ya. Ini yang perlu dilihat itu ya. Kalau menggunakan konjungsi atau kata hubung dan ini berarti kalimat majemuk Setara. Atau. Nah, atau ini juga kalimat majemuk setara. Ya, kemudian dan ini kalimat majemuk setara dan juga setara. Nah, yang kalimat majemuk bertingkat ini kan yang ditanyakan yang kecuali Bapak Ibu ya. Ya, yang bukan. Kalau kita tidak lihat tulisan kecualinya, ya barangkali nanti pilih yang E, ya.
Iya. Yang E. Karena ini kan ada dan, sini kan dan. Iya Pak, kemarin pilih D Atau- saya Pak. Nah, pilih E atau pilih C barangkali ya. Tapi kemungkinan pilih yang E kelihatannya ya. Kalau lihat polanya yang atas dan yang bawah ini yang E ya. Jadi di sini ada kecualinya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus paham konjungsinya. Konjungsi kalimat maju setara itu apa saja? Ada dan, ada lalu, kemudian, sementara, ketika, setelah, padahal, sebelumnya, dan lain sebagainya. Itu termasuk konjungsinya Bapak Ibu ya. Oke, nanti untuk konjungsinya nanti saya share ya nanti ya konjungsinya ya. Biar tahu yang mana yang masuk setara, yang mana konjungsi yang masuk bertingkat. Oke, baik ya. Selanjutnya yang nomor 53. Silakan yang nomor 53. Saya ya Bu yang membaca. Iya Ibu, silakan untuk membacakannya. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses Sampai sini dulu Bu. Yang A ya, kita identifikasi. Ibu siapa ini? Dengan Ibu siapa? Bu Novi, Pak. Bu Novi. Bu Novi. Oke, Bu Novi, baik. Yang A ini kurang apanya, Bu? Kan kalau tujuan pembelajaran itu kan harus ada ABCD-nya ya. Masih ingat ya? Ada audience, behavior, kemudian condition, dan degree. Kira-kira ini yang enggak ada apanya ini ya? Degree-nya. Degree-nya yang enggak ada ya. Secara benar, secara tepat, itu enggak ada ini degree-nya. Maka di sini yang A salah. Kita lihat yang B. Silakan Bu Novi dibaca lagi yang B. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ada semuanya, Pak. Ada keempatnya? Iya. Ada ya. Oke. Baik. Berarti dia betul ya. Jadi enggak usah kalau sudah ketemu Bapak Ibu, enggak usah dibaca yang bawahnya ya. Karena tujuan pembelajaran itu memang harus memuat ABCD ya. Audience, behavior, condition, dan degree. Audience di sini ada siswanya ya. Audiensnya itu adalah peserta didik atau siswa ya. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini condition. Kondisinya melalui diskusi ya. Kemudian audiensnya siapa? Audiensnya siswa ya. Ini yang masih lama ya. Kalau sekarang pakai peserta didik ya kalau sekarang ya. Jadi bisa siswa, bisa peserta didik ya. Kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini termasuk apa? Behavior. Behavior itu apa? Behavior itu perilaku yang dimunculkan. Jadi setelah siswa tadi diskusi itu apa perilaku yang muncul begitu ya? Nah, perilaku yang dimunculkan. Nah, kemudian degree-nya itu adalah tingkat keberhasilannya. Kalau dia dapat menjelaskan secara benar, berarti dia berhasil begitu ya. Berhasil, maka dia dinamakan dengan degree ya, degree ya. Paham ya Bapak Ibu ya?
Jadi jangan dilupakan untuk tujuan pembelajaran harus memuat A, B, C, D. Lanjut berikutnya, ini yang terakhir ya, nanti ke Bu Dewi lagi ya. Oke, silakan. Silakan, nomor 54. Ibu Siti Rohmah. Silakan. Ya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Saya kemarin milih D karena di situ mendefinisikan seperti itu kata kuncinya, Bu. Pilih D. Konsep. Pilih konsep ya? Iya, Oke. Pak. Berarti Ibu sangat beruntung ini. Iya. Benar ya. Jadi kalau fakta itu apa sih Pak? Fakta itu siswanya diminta menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, itu namanya fakta. Kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, itu berarti fakta ya. Kalau di soal itu seperti itu Bapak Ibu, berarti itu termasuk ke dalam jenis fakta. Nah, kalau konsep itu apa? Siswa diminta untuk mengemukakan definisi. Apa definisinya ini? Apa artinya ini? Ya, itu berarti dia masuk ke dalam konsep. Ya. Kalau prosedur itu siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah membuat, misalkan membuat patung begitu atau yang lainnya. Nah, ini termasuk ke dalam prosedur ya. Kalau prinsip, bagaimana Bapak Ibu prinsip itu? Apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibatnya. Nah, itu berarti dia masuk ke dalam prinsip ya. Bisa jadi besok yang keluar tidak konsep, tapi bisa jadi fakta, bisa jadi prosedur, bisa jadi prinsip ya. Nah, karena di sini kata kuncinya adalah mendefinisikan, mengelompokkan, membedakan, maka dia termasuk ke dalam konsep. Ya kan ini mendefinisikan kan? Nah, mendefinisikan, membedakan, mengklasifikasikan, maka dia masuk ke dalam konsep ya. Nah, ini kalau enggak tahu ya, kalau enggak tahu kata kuncinya Bapak Ibu ya, ini bingung ya. Ini pilih fakta, apa keterampilan ini ya. Nah, itu. Ya, Bapak Ibu. Adakah yang salah Bapak Ibu? Jawabannya kemarin? Ya, mudah-mudahan kalau yang salah setelah kenal ini bisa diperbaiki ya. Oke. Nah, ini banyak yang terkecoh ini. Ini banyak yang terkecoh ini ya. Adakah yang pilih formatif? Ya Pak, ada. Ada Pak. Pasti ini kalau enggak formatif, sumatif ini. Ya, Bedanya Pak. apa sih Pak antara formatif dengan sumatif ya? Kalau formatif itu digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Kalau sumatif itu karena sudah terakhir ya, tes evaluasi sumatif bukan terakhir ya, maka dia untuk menentukan hasilnya, hasil belajarnya itu loh. Ya kan? Duluan mana Bapak Ibu, formatif dengan sumatif? Formatif, Pak. Nah, formatif. Jadi formatif itu untuk memperbaiki, untuk meningkatkan proses belajarnya. Sedangkan sumatif itu untuk menentukan hasil. Oh, siswa ini ternyata hasilnya segini nih ya. Nah, terakhir itu kan. Nah, ini bedanya lah di soal itu
kata kuncinya menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Maka jawabannya adalah evaluasi sumatif. Ya, Bapak Ibu. Ada yang tanya? Kemarin saya terkecoh, Pak. Itu kan sebenarnya saya ingin memilih yang tes sumatif, cuma itu di atas itu kan sudah ditentukan di RPP. Kalau di RPP kan berarti penilaian formatif, saya begitu, Pak. Seorang guru melakukan evaluasi dan mendasarkan pada indikator dan tujuan penilaian sudah di RPP. Memang penilaian Bapak Ibu itu tidak boleh keluar dari indikator Bapak Ibu. Ya, jadi itu sudah biasa yang atas itu ya. Oh iya, Iya, jadi nggak boleh keluar kita kan dari indikator yang sudah ditentukan, ya kan. Nah, itu baik sumatif maupun formatif itu nggak boleh keluar dari itu ya. Iya. Seperti itu, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kembali ke Bu Dewi ya, biar hot lagi ya. Ya, silakan Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Iya Pak Ilmi, Bu Susi. Nah ini sudah tampak ya. Nah ini kita sudah sampai pada nomor 19 soal matematika. Saya akan bacakan. Bentar, lagi selesai. Jarak dari ujung atas tangga sampai ke bawah tangga adalah 8 meter. Kemudian jarak ujung bawah tangga ke tembok adalah 6 meter. Perbandingan antara tinggi tembok dan pintu 8:5. Berapa luas segitiga yang ada di atas pintu? Nah, Ibu, ini soal UP angkatan 4 kemarin. Nah, seperti ini gambar temboknya. Ini ada tembok, kemudian ini memang hasil gambar ini hasil screenshot ya dari latihan latihan soal kemarin. Ada tembok, kemudian di sini ada pintu dan ada tangga. Sketsa kasarnya di sebelah ini, jadi pintunya ini yang hitam berbentuk persegi panjang, kemudian ada 2 segitiga. 2 segitiga ini yang kecil yang di atas pintu dan juga ada yang di sebelah pintu. Ada 2 segitiga dan juga ada persegi panjang. Kemudian saya beri huruf di sini pada segitiganya, masing-masing titik sudutnya. Di sini ada segitiga CDE, kemudian ada segitiga FBE. Persegi panjangnya adalah ADEF, gitu ya. Kita pindah ke sini. Seperti ini konsep gambarnya tadi. Ada pintu, kemudian ada tangga. Nah, kita akan menghitung. Kita akan menghitung luas segitiga di atas pintu. Berapa luas segitiga yang ada di atas pintu, yaitu CDE. Pada segitiga CDE. Nah, kita sudah mengetahui angka-angka yang sudah diketahui pada soal. Yang pertama, jarak dari ujung atas tangga sampai ke bawah tangga, yaitu CB atau BC. Ini saya tulis BC sama dengan 8 meter, BC. Kemudian ada lagi yang diketahui, jarak ujung bawah tangga ke tembok adalah 6 meter. Jadi antara B ke A, atau saya tulis di sini AB, BA, 6 meter. Lalu perbandingan tinggi tembok dan pintu. Tinggi tembok adalah AC, kemudian tinggi pintu adalah AD. AC banding AD sama dengan 8:5. Sesuai dengan soal yang diketahui. Nah,
kita harus mencari sisi-sisi pada segitiga CDE. Harus ada alas dan juga tingginya. Alas pada segitiga CDE adalah sisi DE, sedangkan tingginya adalah sisi CD. Nah, kita akan mencarinya. Kita lakukan dulu perbandingan kesebangunan dua segitiga. Kita bandingkan dulu BE per BC. BE garis miring pada segitiga BEF, yaitu BE, berbanding dengan BC pada segitiga besar. Jadi kita pakai segitiga yang besar, ACB. Segitiganya yang besar ini, ACB. Jadi perbandingannya antara segitiga BEF dan ACB. Sisi miring dari segitiga ACB adalah AC. BC ya. Jadi BE banding BC. Sama dengan AD banding AC. AD banding AC. AC. Nah, ya. Setelah itu kita masukkan BE. BE sama dengan BE belum diketahui, kemudian BC sudah diketahui, sedangkan perbandingan AD banding AC adalah 5:8. Dari sini kita kalikan silang, ketemu 8 BE sama dengan 40. Dan BE sendiri 5 meter. Nah, CE diperoleh dari pengurangan antara 8 dikurangi 5, sama dengan 3. Sudah ketemu CE garis miring dari segitiga CDE. Setelah itu kita akan mencari sisi DE, alas dari segitiga CDE. Bagaimana mencari DE? Kita bandingkan DE per AB. DE per AB. Ini adalah segitiga kecil di atas pintu dibandingkan dengan segitiga besar ABC. CE per CB. CE adalah garis miring segitiga kecil berbanding dengan CB garis miring segitiga ABC. Diperoleh perbandingan DE per 6 karena AB sudah diketahui. Kemudian CE per CB. CE dan CB diperoleh DE 8 DE sama dengan 18. DE sendiri 18 dibagi 8. Saya perkecil 9/4. Sedangkan CD, karena CE sudah diketahui, kemudian DE juga sudah, kita pakai teorema Pitagoras. CD sendiri berasal dari akar dari 9 dikurangi 81/16. Nah, 9 ini asal dari 3 kuadrat. Sedangkan 81/16 berasal dari 9/4 kuadrat. Dari sini saya tulis rinciannya ya, mungkin ya. 3 kuadrat. Ini 9 ini berasal dari 3 kuadrat, Ibu. 3 kuadrat itu adalah panjang CE dikurangi DE. DE kuadrat. DE kan tadi ketemu 9/4. Jadi 9/4 dikuadratkan jadi 9 dikurangi 81/16. Gimana nulisnya ya? Nah, kalau Ibu bisa ini nggak paham nggak 9/89 dikurangi 81/16 bisa ya dari perpangkatan ini ya Pitagoras tadi ya, gimana? Apa lagi 3 kuadratnya? Ini saya tidak menemukan simbol kuadrat yang mana ya.
Mohon maaf. Ya, Bu Halmia. Di sini yang jadi pertanyaan buat saya, kenapa perlu dicari CD-nya lagi? Kan sudah ada. Apa, Ibu? CD, nilai CD. Itu tadi kan perbandingan. Ya, CD. perbandingan artinya kalau itu segitiga dikasih keluar, kan ada 2 segitiga sini. Kita kasih keluar segitiga kecil itu apa itu? CDE. CDE. Ya, CDE. Kan tinggi totalnya dari A ke C itu kan 8. Sementara A ke D ke 5. Jadi otomatis D ke C itu 3. Itu bukan perbandingan kan apa pengertiannya itu, Ibu? AC banding AD, AC banding AD itu kan 8 banding 5. Perbandingan bukan jumlah total, Bandingan, Ibu. iya. Di sini bukan melambangkan atau menyatakan dia panjangnya 8 dan bukan panjangnya 5, tapi hanya perbandingan AD per AC gitu, Ibu. Perbandingan antara tinggi, artinya diukur dari dasar lantainya. Ya, seperti di pembahasan retaker kemarin, ini juga sudah dibahas kan ya Ibu ya, AC banding AD adalah 8 banding 5. Kemudian kita masukkan langsung perbandingannya. Coba, bedakah perbandingan kayak macam ini yang soal nomor 17? Ya, konsepnya hampir sama. Seperti ini, sebentar. Ya. Nah ini pada konsep kesebangunan kemarin, ini. Nah, seperti ini ya Bu, kemarin kan kita soal nih sama hanya angkanya kita ganti gitu kan. Bu Halmiah waktu itu saat pembahasan ini perbandingan AC dan AD ini adalah 4/3. Kemudian saat kita masukkan ini perbandingannya tetap saya masukkan, bukan berarti di situ panjang total AC lalu dikurangi AD. Itu ya Bu. Gimana kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Paham Pak Kanapi? Sekedar apa? Sekedar masukkan aja Bu biar apa? Di antara teman-teman ndak miss itu apa jaraknya ditulis Bu di sisi-sisinya. Baik segitiga kecil ataupun segitiga besar. Katakanlah itu dari apa BC, terus jarak tangga berarti AB itu ditulis panjang keseluruhan berapa, yang berarti nanti bisa ada gambaran. Masalahnya kalau seperti ini kita butuh imajinasi ekstra Bu untuk mentafsirkan gambar. Satu, yang kedua kita juga berpikir ekstra juga. Ketika kita akan menghitung dalam arti untuk membandingkan sisi alas DE dengan BF itu kita kalau yang tidak terbiasa itu akan menoleh, oh berarti pembandingnya apa ya, terus sisi miring CE itu dibandingkan dengan BE. Nah kita biasanya kebingungannya dalam menafsirkan itu Bu. Iya, jadi saya nanti perlu menuliskan untuk pembahasan saya tambahi dengan angka-angka pada jarak pada masing-masing titik sudutnya gitu ya Pak ya. Istilahnya memudahkan kita. Dari soal ini saja Bu, dari soal kita memahami, mengimplementasikan soal, itu sampai terbentuk gambar yang Ibu buat itu, kemungkinan di antara kita itu tipis Bu, yang bisa mengimplementasikannya itu. Oh iya iya benar Pak. Soalnya itu bentuk cerita, terus Ibu paparkan gambar dan formula.
Sampai ke situ saja, itu butuh implementasi yang ekstra loh Bu. Iya. Tapi soal ini memang sudah bergambar seperti ini waktu di soal. Iya. Itu pun di soal kemarin tidak jelas kok Bu. Di soal UP kemarin itu gambarnya tidak jelas. Iya benar, nggak jelas ya Pak. Itu kemarin seperti ini gambar apa, maksudnya apa atau gimana, blur banget. Iya. Iya benar Bapak. Gini saja Bapak Ibu, untuk soal nomor 19 ini saya tata untuk gambar konsepnya akan saya jelaskan secara detail lagi. Mungkin ada jadwal lagi untuk kita pembahasan ya Pak Ilmi ya. Nomor 17 ya Pak. Ya, terutama kalau kita yang terbiasa di kelas tinggi kelas 4, 5, 6 sedikit banyak itu langsung menerka. Oh, gini toh alurnya. Oh, begini ya. Iya. Iya, benar Pak Kanapi. Di Zoom itu ketika jam KBM selesai Bu, itu teman-teman saya juga ikut di belakang karena saya sorot dengan apa itu LCD. Itu beliaunya udah bilang gini, aduh Pak, aku mumet tak mikir soal kayak ngono kuwi. Iya. Membaca itu udah bingung, apalagi mengimplementasikan dalam bentuk narasi cerita sampai ke dalam konsep gambar itu udah pusing banget. Sama Pak, sama. Iya, saya waktu UP juga kebingungan ya menerjemahkan soal ini, kita bahas bersama teman-teman gitu bagaimana solusi untuk mengerjakan soal ini gitu Pak. Setelah kita diskusikan ternyata kita memperoleh hasil seperti ini. Memang kita memang harus terbiasa ya Pak ya, benar kata Bapak tadi, untuk konsep-konsep kesebangunan, menerjemahkan kalimat matematika itu memang perlu latihan yang ekstra gitu ya Pak. Yang simpel sederhana saja toh Bu, itu yang kemarin yang tadi itu lebar sungai itu saya sempat matur begini dengan beliau-beliaunya, itu loh Bu, itu loh kalau dulu kita ingat pramuka ndak, ketika naksir tinggi pohon, kita menaksir lebar sungai, itu beliau sudah agak bahasa fobia lah, udah bingung, ndak mood. Karena implementasi dari cerita sampai ke gambar itu sudah ndak sreg gitu loh. Iya benar Pak. Tapi nanti soal UP kan memang harus terbiasa, kita harus dipaksa untuk menerjemahkan itu ya Pak. Mau tidak mau harus menerjemahkan kalimat matematika dalam bentuk konsep sketsa matematika gitu ya Pak. Tapi nanti Bapak Ibu akan terbiasa. Ya Ibu. Saya kembali ke ini tadi yang saya tanyakan. Mengenai perbandingan tinggi, ketika bangun itu dikeluarkan, maka dia akan memiliki tinggi sendiri. Menurut saya. Jadi makanya yang saya pakai cara sama dengan Ibu, cuma saya pakai 2/3 CDE, membandingkan 2/3 CDE dengan CAB. Ya. Nilai DE-nya juga sama 9/4, yang berbeda dengan punya Ibu pada 2/3-nya. Karena saya ambil tingginya itu sudah ada nilainya, jadi saya tidak perlu mencari nilai CD lagi. Oh ya. Ya, Ibu Harmia, jika diketahui tingginya sudah menurut Ibu tadi sesuai dengan perbandingan, berarti kita masukkan sesuai CD yang ada pada perbandingan gitu ya Ibu ya. Ya sama persis. Saya kan membandingkan 2/3, segitiga kecil yang di atas pintu itu, kemudian segitiga besarnya CAB. Nah, nilai DE-nya sama 9/4. Yang berbeda itu hasil akhir segitiganya. Di situ saya mulai ini dengan pemahaman yang tadi. Nah, sama dengan tadi yang Bapak Hanapi tadi sampaikan yang nomor 16 itu, dia perpanjangan garis sehingga membentuk persegi panjang, di mana sisi yang berhadapan sama panjang, sehingga langsung membentuk garis sisi miring yang langsung panjang. Jadi hanya satu bangun di situ. Yang ini Bu. Bantuan ya, nomor 16 ya. Ya, bagaimana Pak Hanapi cocok? Perpanjangan garis. Itu setelah ditarik garis lurus ya, Bu. Perpanjangan garis bantuan Pak, boleh. Kalau menurut saya ya bisa.
konsepnya itu sama Bapak Ibu semuanya. Iya. Cuma yang dicari itu sisi alas miring. atau sisi tinggi atau garis miring. Nah, kita perbandingannya itu yang opsinya yang mana untuk kesetaraannya itu. Itu konsep soalnya sama, cuma implementasi soalnya itu kita mau mencari apa. Contohnya kita mengajarkan segitiga ya. Kita mau konsepnya segitiga sama ya, tinggal yang kita cari itu sisi yang mana yang belum diketahui. Tinggi atau sisi miring apa alas. Istilahnya pengembangan dari teorema Pythagoras. Itu saya bilang tadi Pak, perpanjangan garis untuk membantu. Sama halnya pada trapesium kan? Iya. Ya. Yang di soal nomor 20. Yang cara kerja prosedurnya yang sesuai, tapi kan di sini ada cara praktisnya. Setengah dari panjang sisi bawah, yang panjang bawah ya. Seperti itu. Mencari Ya, apa? Bu Halmia dan Pak Kanapi, terima kasih atas masukannya. Ini juga pengetahuan untuk saya dan juga teman-teman, Bapak dan Ibu lebih berpengalaman di kelas tinggi ya Pak ya. Iya. Dan maaf ini untuk semuanya. Menurut pengalaman saya juga kemarin pada saat pembahasan matematika ini, saya ikut dengan dosen yang satu dengan dosen yang lainnya. Memang caranya ini ada perbedaan, tetapi pada dasarnya hasil akhirnya itu adalah sama. Nanti kita akan mengambil mana cara yang tercepat gitu. Menurut saya seperti itu. Iya Bu Susi, benar kata Bu Susi. Nanti Bapak Ibu akan kita hitung lagi, atau bagaimana Bapak Ibu Bu Halmiah dan juga Pak Kanapi juga membantu menghitung bagaimana konsep Bapak Kanapi dan juga Bu Halmiah yang gimana gitu kan ya. Nanti kita cari solusinya bersama. Besok ada pembahasan lagi Bu Susi. Lanjut. Jadi PR. Besok seharusnya ini untuk pembahasan yang terakhir ya Bu Dewi. Malam ini seharusnya. Yang pedagogik belum kan ya? Tapi belum selesai. Ya memang seharusnya untuk malam ini adalah malam yang terakhir. Hanya ini untuk pembahasannya belum selesai kita. Iya, atau bisa kita share di grup aja ya Bu ya. 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 Nanti kita sharing, browsing, mungkin kan ada banyak solusi atau dari alur pengerjaan. Iya Pak, benar Pak. Iya Pak, benar. Ya, kita lanjutkan nomor Dan 20. mungkin nomor 20 ya, untuk sebelumnya mungkin ini PR kita bersama lagi ya, guru-guru hebat di sini, teman-teman hebat di sini, PR kita bersama. Mengapa kita semua di sini banyak yang tidak menyukai matematika? Nah, ya benar. Kita ini PR kita bersama, bagaimana caranya murid kita, anak-anak kita ini supaya suka dengan matematika. Ini PR kita bersama. Silakan Bu Dewi untuk melanjutkan. Iya. Ini adalah trapesium. Jika diketahui panjang CD 14 cm dan panjang AB 22 cm, tentukan panjang EF. Nah, konsep trapesium, EF itu sudah ada rumusnya. EF sama dengan setengah kali AB dikurangi CD. Jadi kita langsung masukkan AB-nya diketahui, kemudian CD-nya juga sudah diketahui. Ketemunya 4 cm. Ada rumusnya kalau yang ini. AB berarti 22 dikurangi 14. Apa AB-nya 20 di sana Bu Dewi? Iya, AB-nya itu 22 dan 20 itu salah ketik atau gimana Bu? 22 ya? 20. Iya, yang di soal itu kan 22. Iya. Tapi yang di pembahasannya yang bawah itu kan EF sama dengan setengah kali yang 20 kali 20 dikurangi 12 itu Bu. Yang bawah sendiri pembahasan itu. Oh iya. Itu salah pengetikan itu Bu. Iya, Iya, benar berarti Bu, 22 salah ya? pengetikan Ibu. Iya, 22 ya. Ya, konsepnya itu rumusnya memang setengah kali AB dikurangi CD. Jadi Iya. AB 22 sesuai Iya. soal, atau waktu itu Iya. soalnya 20 atau berapa ya?
Saya 22. 20 atau 22. Iya, iya. Perhitungan saya di sini, ini tadi 20 ya? Ini 14. Iya. Ini 14, Bu. Iya, 14. 22 dikurangi 14. 14. Oh, sama hasilnya Bu ya kan. 22 dikurangi 14. Di situ Bu itu kan 10 dikurangi 12. 8 ya? 8. Iya. Hasilnya adalah 4, benar. Di pengalinya beda. Pengalinya yang beda. Iya, berarti saya keliru ketik yang di angka ini, Bapak. Iya. 20 dan 12. Iya. Hanya salah ketik. Oh iya. Ya sama. Ya, gimana, Pak? Sama nggak? Sama. Kan 22 dikurangi 14 juga 8. 20 dikurangi 12. Berarti sama ya? Sama. Iya. Sama. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini juga sama trapesium. Panjang TU. Nah, kita mencari panjang TU. TU sudah ada rumusnya di situ. Kita tinggal masukkan saja panjang PQ-nya berapa, lalu TS-nya berapa. Ini sudah sesuai dengan rumus di itu apa namanya kesebangunan pada trapesium. PQ di sini berarti 10 kali 3 ditambah 25 30. Ya, kita hanya meneliti angka-angka yang harus kita masukkan ya. TS, kemudian ditambah TP2, 30 tambah 50 dibagi 5. 16. Iya, Iya. Betul. Iya. Ini soal aritmatika. Suku pertama 10 dan suku ke-6 20. Tentukan jumlah 6 suku pertama. 6 suku pertama adalah S6. Ya, benar nggak, Bu? Iya. Iya, Ya. Kami implementasi soal ini, Bu. Kebanyakan dari kita mungkin kurang begitu familiar. Ya, kalau suku pertama atau suku keberapa itu dilambangkan dengan UN, sedangkan jumlah sukunya itu SN, ya kan? Apanya? Ulangi, Bu. Nah, jika diketahui seperti ini, U1 10, kita tulis U1. U1 itu sama dengan suku pertama. Suku pertama atau A. Suku pertama. Ya, A. Benar nggak A? Iya. Benar. Kemudian suku ke-6 atau U6 itu sama dengan 20 katanya, diketahuinya. Nah, sedangkan rumus SN adalah N/2 dikalikan A ditambah UN. Nah, karena di sini ditanyakan jumlah 6 suku pertama, maka S6 sama dengan 6/2 kita masukkan N-nya ditambah A-nya 10, kemudian UN itu pastilah U6. Ini yang diketahui memang sejalan dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan S6, yang diketahui suku ke-6. Kalau diketahuinya suku ke-4 atau ke-5, yang pasti bukan suku ke-6, itu kita harus mencari A dulu, B, ya kan? Tapi ini kebetulan suku yang diketahui suku ke-6-nya, jadi kita langsung memasukkan pada rumusnya, gitu kan. Kalau hitungan ini, coba Bapak Ibu koreksi. Sudah betul, Bu, hitungannya. Sudah betul. Sedikit berarti bertanya, 10. Pak Wayan, gimana Pak Wayan? Apakah rumus ini sudah baku untuk semua deret aritmetika? Ya, kalau rumus suku ke-6-nya sudah, Bapak. Ya, untuk yang lain bisa enggak berlaku rumus yang ini SN sama dengan N/2 buka kurung A plus UN ini. Apakah berlaku untuk semua? Iya, Bapak. Oh, untuk semua deret aritmetika ya? Iya. Tiga pahadi bang. Ulun ngalih putar-putar kalau di sini. Kalau nanti soalnya bukan beda lagi mungkin. Untuk apa namanya rumus SN, sebentar saya pindah dulu ke ini, ke sebangunan. Deret ya, bentar. Deret ya.
Deret. Pasti aku bahasa Indonesia tahu kan. Oi, Deret. Nah, ini. udah cucuk dia wesa. Setengah sampai jam 1. Masuk jam itu 2 jam. Nah, ini deret. Ini Bapak, rumus suku ke N, UN sama dengan A ditambah N-1B. Sedangkan rumus jumlah suku ke N-nya, SN sama dengan N/2 A plus UN. Ini yang saya gunakan tadi. Kemudian kalau diketahui tadi bukan U6 yang sejalan dengan S6-nya, kita masih bisa menggunakan rumus yang satunya, yaitu SN sama dengan N/2 kali 2A plus N-1B, itu jika diketahui beda. Gitu Bapak. Ini rumus ini sudah sesuai dengan rumus jumlah Disesuaikan saja sesuai yang diketahui. Kalau dia beda ya pakai yang satu. Iya, Bu Halmia benar. Karena diketahui tadi U6-nya, maka saya langsung masukkan UN-nya. Ya, benar nggak Bu Halmia? Iya, menurut saya begitu sama. Ya. Itu ya Bapak Wayan ya. Oke Bu, ya, makasih Bu. Nah, kita lanjutkan deret lagi nomor 23. Bu Dewi, ya. Bu Dewi sudah pukul 9 Bu Dewi. Oh, pesertanya ngantuk ini ya. Kita akhiri dulu ya. 9 ya. Sudah pukul 9, pembahasan soal untuk malam ini kita cukupkan. Terima kasih untuk Bu Dewi yang sudah membahas soal matematika yang lumayan hot sini. Ya, menurut saya memang PR kita bersama ini, bagaimana caranya untuk membuat anak-anak kita ini suka dengan matematika. Saya anak-anak kalau sudah di kelas atas itu mereka udah mulai berkurang ke matematika itu. Bagaimana caranya kita membangun lagi agar tidak seperti kita gitu kan. Orang tuanya ini nih banyak yang tidak suka. Bagaimana Pak Ilmi untuk apakah nanti ada di pertemuan selanjutnya atau bagaimana? Silakan Pak Ilmi. Ya, saya serahkan ke Bu Artiwi untuk mengumumkan peserta terbaik dan juga kelanjutan untuk bimbel kita ya. Silakan Bu Artiwi. Terima kasih Pak Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang Bu Susi bisa tolong di mute dulu. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas antusiasnya ya berpartisipasi dalam tryout akbar di Rumah Guru. Dan kemarin Masya Allah ya, sehari nggak cukup, masih banyak yang pengen mengulang-mengulang. Luar biasa semangat Bapak Ibu Guru untuk belajarnya, keren-keren. Dan untuk apresiasi dari tim Rumah Guru, kami akan memberikan mengumumkan ya 12 peserta terbaik dari hasil tryout di tanggal 25 Maret kemarin. Mungkin nanti hadiahnya dari Pak Ilmi, saya hanya mengumumkan. Izin share screen.
Sudah terlihat? Ya. Selamat kepada Ibu Rita, Ibu Murni, Ibu Iis Afrianti, Ibu Susan Susanti, Ibu Niputu Dian Sulistiawati, Ibu Sukowati, Ibu Anak Agung Sagung, Ibu Fadila Anggriani, Ibu Sania, Ibu Dewi Sriwulan, Ibu Desak Nyoman Ratna, dan Ibu Agustin Mujiati. Semoga ini bisa nanti terrealisasi di UP ya. Semoga lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Kemungkinan semua Bapak Ibu guru hebat dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ini hanya untuk memotivasi kita semua agar kita bisa lulus semuanya nanti di UP. Amin. Amin. Ya Allah. Selamat untuk Terima kasih ilmunya, Bu. Dan Bapak Ibu guru semuanya ya. Yes. Nah, Bapak Ibu, dan kebetulan memang sesuai dengan jadwal rumah guru hari ini tanggal 29 Maret ya. Terakhir ya. Terakhir untuk jadwal di kita bulan Maret ya, program kita di bulan Maret. Mungkin nanti untuk pembahasan soal ini bisa kita sambung lagi di program berikutnya ya, dimulai kita di bulan Mei nanti setelah Lebaran. Jadi dari tim rumah guru kami memohon maaf bila ada kekurangan ya. Itu semua akan jadi masukan untuk kami agar kami terus bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman semuanya dan rumah guru bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Khususnya untuk Pak siapa tadi Kanapi dan Bu Halmiah ya. Memang luar biasa. Saya salut sama beliau tuh. Ilmu matematikanya luar biasa. Dan di sini seperti Pak Ilmi bilang ya, kami di sini bukan sumber satu-satunya untuk belajar, tetapi kami di sini adalah hanya sebagai fasilitas yang bisa mungkin nanti sharing dengan teman-teman yang mana saling mengisi ya dan melengkapi dari kekurangan dan kelebihan kami. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tiwi. Selamat untuk para peserta dengan nilai tertinggi ya, 12 tertinggi. Saya di sini mengucapkan selamat untuk semuanya dan minta maaf, mohon maaf atas segala kekurangan kami tim rumah guru. Mungkin nanti kita akan bertemu kembali di rumah guru di bulan apa tadi Bu? Jadi sekarang 1 bulan ini kita masa pendaftaran. Iya, masa pendaftaran untuk 1 bulan ini, nanti setelah Lebaran ya kita akan memulai kembali. Silakan teman-teman ini ya. Bu Susi, tapi yang ini pembahasannya diselesaikan dulu ya Bu. Bahasan yang ini biar rampung itu, biar biar kepikiran. Bulan puasa biar enak. Untuk program ini kan sudah selesai, jadi mungkin kita bisa discuss bareng di grup gitu ya untuk bertanya pada teman-teman. Bisa di grup kalaupun ada. Bu Halmi ada kan di grup, akan nanti ada kan ya? Iya, sampaikan di situ. Ini saya juga punya yang tadi. Tapi kurang Bu Tiwi kalau cuma di grup, enak tetap muka seperti ini loh. Kalau saya di grup itu mau bacanya itu sulit Bu. Kalau gini kan bisa nyantol dikit-dikit gitu. Apalagi matematika Bu, nggak nyantol-nyantol mulai tadi. Nanti Bu Ani khusus Al-Muslim Bu Ani. Jadi grup Bu Ani. Aku semalam tuh masih ada PR soal katrol lagi Bu, kepingin banget membahasnya. Iya. Yuk. Reset. Bu, ini Bu siap nanya. Ya. Ini habis jadi jadwal bimbel kita ya. Iya Bu. Habis jadi jadwal bimbel kita tadi. Oh iya Bu. Iya Bu. Sudah selesai. Selesai. Jadi kok di
ikut lagi, daftar lagi kayak gitu. Ya, daftar lagi di program yang baru ya Bu. Bimbel untuk persiapan UP nanti itu 12 kali pertemuan. Nah, itu bayar 150.000. Di-share di grup Bu ini ya. Bu. Iya, nanti Iya. saya share kembali. 11 kali pertemuan bulan ya Bu Dewi. Jadi Belajarnya kapan, Bu? Ya, Belajarnya kapan? setelah lebaran Ibu, jadi puasa kita fokus ibadah dulu ya. Iya, iya, iya. Ya itulah kalau Ramadan apa kan? Iya, betul. Waktunya sempit kalau Ramadan. Iya. Kira-kira sudah ada informasi belum kami di sini kapan? Mana Bu? Sudah ada informasi belum kami? Kapan? Sudah, beberapa hari lalu sudah di-share di grup. Kapan ya Bu? Belum baca. Nah, 2 hari lalu atau berapa hari lalu udah saya share. Nanti saya up lagi deh. Iya, iya. Ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan. Kami ucapkan selamat malam dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi selamat bergabung lagi di program yang kedua. Terima kasih untuk semuanya. Ya Bu. Lahir batin Bu. Iya. Bu. Lahir batin ya Bu. Selamat menjalankan Sama puasa. Ibu, terima kasih atas Terima Terima kasih Bu, Bu Artiwi, Bu Terima kasih. Susi.